Kabar mengejutkan datang dari pernikahan Raisa Andriana dan Hamish Daud yang diduga tengah berada di ujung tanduk. Isu keretakan ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat setelah akun Instagram Dunia Neti mengunggah kembali foto pernikahan Raisa dan Hamish Daud dengan background lagunya, Usai di Sini. Lagu milik Raisa berjudul, Usai di Sini, merupakan sebuah lagu yang bercerita tentang perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sebuah tema tentang dunia parenting. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, Pak Afi? Baik Pak, ini lagi ada yang viral nih Pak. Dengan waktu yang berdekatan gitu. Jadi satu viral, dos naik lagi satu das gitu. Jadi ini berita perceraian artis Pak. Nah, yang pertama adalah Raisa. Itu ketika saya jadi mengingat-ingat ketika dulu Raisa awal menikah sama Hamish Daud Pak, itu satu grup saya gempar Pak, grup WhatsApp. Oke. Dan yang lucunya, yang gempar bukan bapak-bapak. Jadi kan di grup saya kan ada grup WhatsApp SD kan SMP ya biasa lah, mungkin Pak Doni juga punya ya grup WhatsApp teman SD. Ada. Nah, ini saya dulu kan di Al Azhar tuh SD-nya. Nah, ini grup saya pada langsung begitu dulu, itu sekitar tahun 2017 atau 2018, saya lupa ini. Pokoknya sebelum COVID ya kan menikahnya si Raisa dan Hamish Daud ini. Itu grup WhatsApp saya tuh, yang cewek-cewek terutama tuh Pak, udah beruntung banget tuh Raisa. Lalu si kaget, bukannya si Hamish Daud yang beruntung ya. Maksudnya intinya si Raisa mendapatkan suami yang ganteng, yang physically itu benar-benar idaman mak-mak di grup saya gitu. Kan di grup saya udah mak-mak tuh kan. Nah, jadi pada ini kan, gue beruntung banget gitu kan, ya mudah-mudahan ya banyak yang doain gitu kan. Terus kalau bagi saya pribadi, karena saya laki-laki, saya menganggap Hamish Daud yang beruntung Pak, karena dapet Raisa. Raisa udah artis ngetop papan atas, terus suaranya bagus, wajahnya cantik, bodinya ideal istilahnya gitu. Apa yang coba yang nggak ada? Siapa juga yang nggak mau sama Raisa kalau laki-laki gitu ya? Selama laki-laki itu masih normal gitu. Tapi ternyata bisa cerai juga gitu. Udah yang satu cantik, yang satu ganteng, dan secara ekonomi juga saya nggak yakin tuh karena masalah ekonomi cerainya gitu kan. Iya nggak? Nah, terus baru sebentar terus langsung ada lagi tuh si close the door Pak. Itu yang motivator botak itu kan. Wah, itu juga kaget juga Pak. Jadi kagetnya dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Baru kaget satu, wah bisa cerai ya si Raisa sama Hamish. Foto dari Corbuzier sama istrinya, siapa nama istrinya Pak? Sabrina Hoirunisa. Ya istrinya nggak sengetop Raisa, tapi karena dia jadi istrinya di Corbuzier ya jadi ngetop lah gitu kan. Siapa yang nggak tahu Sabrina ya kan? Paling saya doang tadi lupa namanya. Tapi tahu lah Sabrina gitu. Saya yakin semua netizen gitu ya, termasuk juga Sobat Beyond Education juga pasti kalau dikasih lihat nih Sabrina istrinya di Corbuzier pasti tahu, artinya dia juga sudah terkenal. Nah sama juga di Corbuzier juga kalau kita lihat kurang apa beliau gitu kan? Bahkan sudah pengalaman berumah tangga sebelumnya gitu, masih bisa gagal lagi gitu kan. Udah punya anak pula, tapi untungnya di Sabrina ini belum ada anak sih Pak, jadi nggak ada ya korban anak gitu ya. Jadi kan kalau yang Azka itu kan anak beliau dari pernikahan yang sebelumnya. Nah jadi secara ini yang udah ada anak baru Raisa. Ya memang kasihan juga dengan udah ada anak kan pasti kan jadi korbannya anak, jadi nanti ya mungkin ada hak asuh lah atau apa nanti di masa depan kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kok bisa gitu. Gitu Pak. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Oke. Ya jadi ini Pak, karena mereka selebritis, ya berita tentang perceraian selebritis kan selalu menjadi topik yang hangat Pak. Karena mereka punya banyak fans dan mereka juga mengumumkan perceraian mereka di khalayak ramai. Jadinya ya akan jadi bahan perbincangan Pak. Jadi viral ya? Jadi viral. Ini adalah hal yang normal. Nah, tetapi yang saya ingin coba bahas di sini Pak, mengapa sih kayak perceraian itu sangat gampang gitu Pak untuk kita ucapkan atau kita lakukan. Padahal kan di agama saja Pak ya, meskipun agama yang kita anut nih Pak ya, agama Islam, perceraian itu kan memang nggak dilarang Pak. Tidak haram hukumnya. Iya, tidak haram, tapi dibenci oleh Allah. Makruh jadinya. Nah, kalau kita sampai melakukan perceraian,
berarti kan kita memilih Pak untuk dibenci sama Allah. Nah, apakah itu suatu strategi yang sudah kita pikirkan masak-masak gitu Pak? Ya sebisa mungkin jangan sampai lah ya, walaupun nggak haram, tapi jangan sampai juga kita dibenci oleh Allah gitu, walaupun jatuhnya makruh secara hukum fikih gitu ya. Nah itu Pak, berarti kan sesuatu yang dibenci itu sebenarnya dengan kata halus saja Pak, itu dilarang. Iya. Pokoknya tetap Nah, tidak baik lah gitu. iya tidak baik. Tetapi karena Islam itu sangat menghargai Pak ya, yang namanya kebebasan dalam bersikap maupun bertindak. Karena apapun sikap atau tindakan yang kita ambil akan ada konsekuensinya. Itu tetap Pak, di Islam. Nah, tapi kan ada di agama lain, perceraian itu dilarang. Tapi selingkuh boleh. Nggak boleh juga sih Ya, sebenarnya. ya biasanya kan kalau sesuatu yang sangat apa ya, dilarang Pak, pasti orang akan diam-diam Pak. Oh iya iya. Ah. Jadinya cari pelarian di luar ya. Biasanya begitu Karena Pak. tidak terbuka pintu untuk itu gitu ya. Ya, bercerai. misalnya kayak ada suatu aturan di agama lain Pak, bahwa pemuka agama itu dilarang menikah. Nah, pasti mereka akan melakukannya ya main belakang Ya Pak. jadinya iya, karena kan itu fitrah ya. Iya, kodrat manusia kan ya memang harus menikah ya Pak ya, harus istilahnya kita menyukai lawan jenis, jadi nggak bisa kita hindari. Nah, tapi kembali lagi Pak ya ke topik, mengapa sih perceraian itu kayak gampang diucapkan atau gampang kita lakukan? Ya meskipun kita misalnya punya anak Pak, seharusnya kan dengan adanya anak itu akan menjadi Pertimbangan. tameng utama Pak. Iya. Untuk kita misalnya gampang untuk mengucapkan kata cerai. Pikir 1000 kali gitu. Karena kita akan tahu Pak, bahwa setiap perceraian itu pasti korbannya anak. Jangan ini deh, jangan kita ngeles gitu. Oh, gue udah bercerai dengan istri gue bertahun-tahun, namanya anak gue bisa jadi anak sukses. Sekarang kalau kita bikin persentase, ya harus fair dong. Jangan istilahnya Kasus dia doang. kasusnya dia doang Iya. gitu. Coba berapa banyak yang sukses dan yang nggak sukses. Ya banyakan yang broken home Pak. Pasti Karena Pak. saya punya ada tetangga, ada juga teman saudara lah gitu yang begitu orang tuanya bercerai, dia ya akhirnya lari ke minuman, narkoba, karena dia frustrasi gitu dengan Iya, keluarganya. karena anak itu akan kehilangan Pak, istilahnya pelampungnya ya di dalam keluarganya. Karena kan kedua orang tua ini sebagai pelampung bagi anak Pak. Kalau misalnya orang tuanya bercerai, pasti dia kehilangan Pak. Dia akan sulit gitu. Misalnya menjalani kehidupannya. Karena tidak ada yang misalnya melindunginya Pak. Tidak ada yang bisa menjadi panutannya. Karena kan hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan Pak oleh anak. Nah, makanya saya sih nggak heran Pak, kayak teman-teman saya dulu gitu. Yang mereka tuh misalnya punya sikap yang kasar atau mereka itu gampang sekali terkena pergaulan bebas. Ya meskipun orang tuanya ada di rumah Pak ya masih utuh ya. Kenapa kok mereka masih bisa begitu juga? Tawuran gitu ya. Karena mereka tidak mendapatkan Pak sosok panutan di dalam rumah. Yaitu kedua orang tuanya, apalagi bercerai. Ya. Apalagi setelah bercerai, nggak akur juga. Masih ribut-ribut gitu Masih ya. ribut juga. Misalnya kedua mantan pasangan masih saling menyalahkan. Iya. Kan kacau, Pak. Terus anak mau berpegangan dengan siapa? Iya. Yang ada mungkin dia malah kabur dari rumah Pak. Ada yang saudara saya kayak gitu, ada juga. Itu banyak, Pak. Karena hal-hal seperti itu kan tidak terdeteksi, Pak. Ya, di istilahnya di permukaan. Ya. Nah ini Pak ya, yang seharusnya para orang tua di luar sana Pak ya, ketika mereka memutuskan untuk bercerai, coba dipikirkan dalam-dalam apa nih yang akan menjadi konsekuensinya buat kita ya dalam hal berkeluarga.
Karena itu pasti ada, Pak. Karena saya melihat, kenapa sih perceraian itu sampai dibenci oleh Allah, Pak? Karena memang lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya.